Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai cara mengambil data yang tampil di LCD yang telah kita ketikkan melalui keypad, kemudian menyimpannya dalam sebuah variabel. Nah, agar lebih mudah kita pahami, maka saya buatlah sebuah sistem yang digunakan untuk menghitung nilai resistor ya. Resistor ini ada 3 buah, semuanya di paralel. Jadi yang kita cari nanti adalah nilai total dari 3 resistor yang di paralel tersebut. Di sini ada keypad yang berlogo crash. Ini adalah tombol enter, kemudian tombol yang berlogo bintang itu adalah tombol clear ya. Clear ini untuk menolkan nilai resistor yang kita masukkan jika terjadi kesalahan angka misalkan ya. Baik, saya coba running dulu. Ini contohnya ya. Ya, pertama kali saya buat di sini judulnya hitung R paralel ya, 3 R paralel sebenarnya ini. Kemudian kalau ingin memulai tekanlah tombol crash ya, hashtag. Kemudian tekan, maka di sini dia minta nilai resistor satunya berapa ya. Ini masih angka 0 ohm berarti ini. Resistor satunya silakan masukkan, misalkan saya buat paling tinggi ini ya, saya buat 5 digit berarti 100 kilo. 100.000 ya, 100.000 ohm misalkan R1. Setelah saya masukkan R1, maka saya tekan enter ya, maka dia minta R2. R2 di sini saya masukkan lagi misalkan 100.000 lagi ya, 100 kilo ohm ya. Setelah itu R3 lagi yang terakhir. Nah, kemudian saya tekan ya. Oke, saya tekan enter. Nah, R3-nya muncul di atas ya, karena tempatnya sudah tidak memadai, tidak muat, sudah penuh, maka saya pindahkan R3-nya di atas menggantikan R1 tadi. Saya masukkan nilainya misalkan R3 ini 100 kilo juga, 100 kilo ohm atau 100.000 ya. Nah, jika sudah semua resistor saya masukkan R1, R2, R3, maka jika saya tekan enter terakhir ini, maka semua resistor akan dihitung ya, R1 paralel R2 paralel R3, R totalnya berapa ya. Baik, coba saya tekan enter, maka di sini akan muncul R tot ya. R totalnya adalah 33.333,3 ohm ya. Jadi sebenarnya adalah 100.000 dibagi 3 ini. Nah, ini kira-kira contoh kasus saja ya. Nah, bagaimana cara membuat programnya? Jadi ini saya maksudkan sebagai contoh untuk membuat program-program yang lainnya. Oke, untuk yang clear contoh misalkan ya, kalau saya tekan enter lagi ya, R1 saya clear misalkan ya, R1 jadi 0 ini kan ya, saya clear. Saya misalkan ini 56, oh salah, misalkan saya tekan tombol ini maka dia jadi 0 ya. Ini tadi kalau untuk membuktikan bahwa tombol clear ini berfungsi ya. Baik, saya rasa itu saja, dan kita lihat caranya bagaimana membuat programnya. Programnya sebenarnya sudah saya buat, tapi saya ulang lagi ya agar lebih jelas, karena ini agar mempercepat proses ya, mempercepat proses. Baik, di sebelah kanan ini yang sudah saya buat, dan yang sebelah kiri akan saya ulang kembali ya. Nah, di sini kan ada keypad dan ada LCD. Jadi kita harus masukkan 2 library dulu. File ya. Saya copy aja di sini ya. Bisa dimasukkan pakai sketch boleh ya. Tapi saya mau cepat, saya copy aja yang di sebelah kanan. Ctrl C ya. Letaknya di atas void. Ctrl V ya. Kemudian keypad lagi ya. Kita inisialisasi dulu keypadnya. Keypad ini sudah pernah saya berikan tutorialnya di video yang berjudul ada keypadnya ya.
Nah, ini saya kopikan semua. Ini inisialisasi yang berhubungan dengan keypad semuanya ini. Ya. Ctrl C ya. Saya letakkan di sini. Nah, Ctrl V. Ya, saya perbesar dulu biar lebih jelas. Nah, ini dia ya. Jadi yang saya copy tadi ini, saya blok. Ini ya, letaknya di atas void. Ini semua yang saya blok ini adalah inisialisasi untuk keypad. Ya. Keypad kita petanya seperti apa? Oh, maaf, row kolumnya belum ini ya. Satu lagi. Saya udah. Ada yang ketinggalan sepertinya. Row kolumnya ini dia ya. Lupa tadi. Ctrl C. Di sini saya pindahkan di atas. Ctrl V. Nah, ini dia ya. Jadi yang ini semua itu adalah inisialisasi keypad. Silakan Anda ikuti video yang sebelumnya sudah dicontohkan. Ini pin-pinnya yang saya hubungkan sesuai dengan yang SIM LCD Proteus. Pin-pin yang keypad yang terhubung ke board Arduino. Ini pin board Arduino-nya yang mana ya. Berikutnya adalah setelah keypad kita inisialisasi, maka kita inisialisasi LCD-nya ya. Baik. Nah, inisialisasi LCD saya letakkan di bawah inisialisasi keypad. Saya kopikan saja. Ctrl C, saya letakkan di sini. Ctrl V. Ini adalah pin-pin yang LCD yang terhubung ke board Arduino. Ya, ini sesuai dengan gambar rangkaian di Proteus ya. Berikut adalah kita buat di setup ya lagi ya. Kita buat inisialisasi LCD dulu. Ya. LCD kita inisialisasi. Ctrl V yang ada di setupnya. Kita pakai LCD yang 16x2. Ya, kalau ini tadi saya lupa ya. Ini tadi sebenarnya bukan inisialisasi. Ya, ini adalah deklarasi ya, deklarasi sebenarnya. Deklarasi dari keypad dan deklarasi dari LCD ini. Ya, sekalian membuat variabelnya ya, variabel dari dua komponen tersebut. Ya, kalau yang ini baru inisialisasi. Inisialisasi LCD. Ya, sudah selesai. Kemudian saya ingin tampilkan tulisan tadi ya, hitung R paralel, kemudian mulai tekan. Nah, ini pertama kali saya letakkan ketika ketika microcontroller di on kan, maka di LCD nanti tampil pertama kali adalah tulisan hitung R paralel dan mulai tekan mulai tekan crash gitu ya, tadi yang tampil sebelumnya tadi. Jadi saya letakkan di setup ya, karena setup ini adalah permulaan ya, permulaan. Nah, silakan aja Anda letakkan di bawah, tapi ngapain ya berulang-ulang jadi nanti tampilannya. Jadi saya letakkan aja di sini. Kemudian saya masukkan di sini ya. Saya mulai buat misalkan ini ya. Nah, sudah selesai setupnya, saya mulai masuk ke program utama. Program utama ini pertama kita ambil data keypad ya, Ctrl C ya, di sini Ctrl V ya. Oke, ini adalah sebuah variabel ya. Jadi ini mengambil data keypad kemudian disimpan di variabel. Oke, variabelnya kita deklarasikan di mana supaya tidak error. Maka saya deklarasikan di atas ya, Ctrl C di atas setup. Nah, ini dia. Saya letakkan di sini. Oke, di atas setup. Berikut adalah setelah ini ya. Nah, kemudian kita ambil kita buat ini ya. Kita buat Ctrl C. Berikutnya adalah kita tanyakan ya. Nah, buka kurung, tutup kurung ya. Ini saya kosongkan dulu. Ini maksudnya apa ya? Void loop. Oke, void loop. Di dalam void loop ini program akan terus dieksekusi ya.
dari atas ke bawah, naik lagi ke atas. Jadi setiap saat keypad itu dicek, ya, keypad dicek. Sementara di LCD tadi tampil ini ya, sudah tampil ini di LCD. Katanya silakan tekan crash, ya. Nah di sini kita cek apakah ada orang menekan crash, ya. Key-nya diambil, kemudian key-nya dicek. Apakah key itu ada yang menekan? Nah ini ya. Kalau ada yang menekan maka ditanya lagi. Nah sini ya, saya kopikan di sini. Kalau ada yang menekan, ya, ditanya lagi. Oke, ditanya lagi. Apakah yang ditekan itu crash? Itu ya. Apakah yang ditekan itu tombol crash? Nah kalau iya, berarti kita sudah harus menampilkan apa? Kita sudah harus menampilkan tulisan R1 tadi ya. Nah, di sini makanya di sini dibuat sini ya. Saya kopikan dulu. Kalau orang menekan crash, maka LCD pertama kali saya hapus ya. Karena ini dihilangkan ini tadi, ya kan? Sewaktu orang ini sebelum ditekan crash kan masih tampil ini. Sewaktu sudah ditekan crash ya, jika crash ditekan maka layarnya tadi kan kosong ya. Maka saya hapus dulu ini. Hapus dulu ya. LCD clear. Kemudian baru saya tampilkan tulisan R1 ya. Ctrl C. Baru saya tampilkan tulisan R1.2 tadi kan. Kemudian di sampingnya ada tulisan 0 tadi kalau tidak salah. Kita lihat di sini ya. Nah ini awalnya tadi ya. Sekarang saya tekan crash. Nah di sini ada R1.2 betul, tapi ada 0 di sini. Dari mana 0 ini? Ya. Nah 0 ini adalah sebenarnya dari nilai resistor R1. Dari resistor R1 ya. Nah, bagaimana cara menampilkan resistor R1? Maka saya pakai ini. Ya, kita buat di sini sebuah variabel yang namanya R1 ya. Baik, R1 kita buat sebuah variabel namanya R1. Kita buat variabel R1 di sini ya. Oke. Ctrl C. Kita letakkan di bawah di sini ya, di teman-temannya variabel ini. Nah, R1. Kenapa saya berikan unsigned long? Ya, karena kan nilai R1 itu kita masukkan tadi kan dari angka 1 sampai 100.000 tadi ya. Misalkan saja tadi saya ini kan apa namanya? Misalkan R1 tadi maksimalnya saya sudah tentukan yaitu 100.000. Berarti 100.000 itu berapa digit? 6 digit ya. Maksimumnya 100.000 paling besar. Ya, paling kecil ya 0 gitu kan. Nah, makanya saya buat sebuah variabel yang namanya R1 ya, karena ini untuk menampung angka yang kita masukkan tadi nanti dari keypad. Nah ini ya, R1, R2, dan R3. Awalnya saya kasih nilai 0 R1 ini ya. Nah, unsigned long karena apa? Karena ini nilainya 100.000. 100.000 ini tipe datanya lebih besar daripada integer. Nah jadi saya pakai yang long ya, unsigned long. Unsigned long ini adalah variabel yang tidak bertanda. Resistor kan, nilai resistor kan nggak ada yang negatif ya, semua positif. Positifnya mulai dari 0 sampai ya paling besar berapa ya. Sementara ini yang saya pakai paling besar adalah 100.000 ya, 100.000. Maka di sini saya buat variabel yang unsigned long R1, isinya pertama kali adalah angka 0 ya. Jadi untuk menyimpan. Berikutnya bagaimana cara menampilkan nilai R1 ini? Maka di samping R1 tadi ya, di samping tulisan R1 di LCD tidak ada angka 0 itu. Nah ini saya lakukan ini ya. Nah ini dia nih, Ctrl C. Coba saya copy dulu. Oke ya, saya pastekan di sini. Nah ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa ini? 3 instruksi ini digunakan untuk membaca R1 tadi ya. R1 tadi kan saya isi awalnya nilainya 0. R1 sama dengan 0. Setelah dieksekusi oleh ini sprint dan ini ya, maka nilai 0 tadi akan nongol ya, akan tampil di sebelah R1 ya, sebelah R1, yaitu di sebelah
kata dari R1. 1, 2, 3, 4 ya. Maaf, 0, 1, 2, 3. Di sebelah titik 2 ini akan ada nilai R1. Nah, nilai R1 ini supaya bisa tampil di LCD maka harus saya pakai sprintf dulu ya. Sprintf R1 saya apa namanya? Saya maaf R1 L long ya. R1 ini ada yang sedikit LU ya di sini ya. LU di sini. LU. Oke. LU. Di sini ada tulisan LU. Saya lupa tadi. Oke, betul ya. LU R1. Oh enggak, R1 ini bisa belum pakai LU, enggak apa-apa ya yang ini ya. Oke, yang LU belum pakai. Nah, R1 di sini saya tampilkan ya, saya tampilkan di sebelah tulisan titik 2 ya, di sebelah titik 2 dari R1. Ya, ini kolomnya adalah 4 ya, karena 0 1 2 3 ya. 0 1 2 3 ke 4 sebelahnya R1 ada spasi, kemudian saya kasih nilai dari R1 ini ya, kemudian saya tampilkan. Oke. Nah, buff ini adalah sebuah variabel ya, variabel yang digunakan untuk menampung angka dari R1 ini ya ke dalam buff ini, ke dalam bentuk karakternya. Ini sprint ini sebenarnya adalah mengubah angka ya. R1 tadi kan berupa unsigned long ya, dirubah ke dalam bentuk ASCII-nya dan disimpan di dalam buff. Nah, nanti oleh LCD baru bisa di printkan di LCD dengan posisi 4,0, kolom 4 baris atas ya. Nah, ini berarti variabel ini adalah sebuah array ini. Baik, kita lihat variabelnya sebuah array, maka kita harus deklarasikan dulu variabel ini. Nah, ini dia ya. Ctrl C. Baik. Kemudian Ctrl V. Nah, kemudian buff ini kenapa saya buat array ya, array, karena memang permintaannya bahwasanya sprint ini kalau ingin mengubah angka menjadi karakter itu harus buff ini variabel yang targetnya harus dalam bentuk array. Kenapa saya buat 8? Karena tadi saya buat apa? Saya buat karakter panjang angkanya, panjang digitnya dari R1 ini maksimum adalah 100.000 ohm kan. Berarti sebenarnya ada 6 digit ya. Nah, kalau minimal 6 digit berarti sini. Nah, kalau saya kasih 8 atau lebih itu tidak masalah sebenarnya ya. Nah, 8 ini buat jaga-jaga saja, jangan sampai kurang ya. Kalau lebih tidak apa-apa. Padahal dia cuma 6 digit. 6 digit ya, 6 digit. Nah, kalau seandainya Anda menampilkan maksimum resistor itu di LCD 10 digit, berarti ini kurang ini ya, harus ditambahkan. Ya, minimal sebanyak 10, kalau lebih tidak apa-apa. Nah, ini saya tampilkan cuma 100.000 ohm maksimum atau 999.999 ya maksimum nanti. Maka apa tadi nilainya adalah minimal tuh 6, maksimum silahkan ya, maksimumnya silahkan saya kasih 8. Nah, kemudian ini akan tampil ya, kalau ada ini maka ini sudah tampil nih sebenarnya, sudah tampil angka 0 di samping tulisan R1 ini ya. Berikutnya adalah setelah tampil maka saya akan melihat ya, mengecek apakah ada tombol-tombol yang ditekan ya. Karena tadi setelah tampil tulisan ini ya, setelah tampil ini ya, setelah tampil ya enter ya. Nah, setelah tampil tulisan ini tadi ya, maka orang boleh menekan ini ya, angka-angka ini. Nah, ini 1 2 3. Nah, bagaimana cara mendeteksinya?
maka di sini ya. Nah, di bawah ini tadi ya. Ini tadi ada apa? Di-clearkan dulu, menampilkan angka 0 di samping R1 tadi ya, tulisan R1. Nah, sekarang kita mengecek apakah ada tombol yang ditekan ya oleh orang. Maka di sini saya buat sebuah apa namanya? Kontrol ya. Kontrol loop namanya ya, loop while ya. Do while ya, do while. Oke. Do while. Oke, kita lihat di sini do while ya. Do while. Di sini ya, sebentar. Do while ini ya. Nah, ini dia. Ctrl C. Ini dia, Ctrl V ya. Jadi setelah orang menekan enter pertama, maka tampillah tulisan R1 dengan ada angka 0 di sampingnya ya. Ini dia, angka 0 itu dari R1 ini. Karena R1 tadi diisi angka 0 pertama kali kan. Nah, ini dia. Oke. Baik. Setelah itu saya buat do sama while. Ini artinya apa nih? Selama orang menekan tombol selain tanda crash atau enter, maka ambillah datanya ya, tampilkan di LCD. Apa yang dilakukan? Ya, pertama kali kita cek dulu ya. Cek dulu kayak apa yang ditekan orang. Nah, ini dia ya. Nih, kayaknya saya ambil lagi. Ctrl C. Nah, di sini Ctrl V. Ya. Do key while. Nah, ini ya. Sekarang do sama while ini dalam program yang di dalam do while ini akan selalu mengecek atau memeriksa apakah ada tombol yang ditekan ya. Makanya sini ada buat keypad get key, simpan di key kalau ada yang menekan. Nah, kalau yang ditekan itu selama yang ditekan itu tidak tombol enter, nah dia akan selalu ngecek ya. Dia akan selalu ngecek, akan selalu mengambil data keypad. Tapi kalau seandainya pada saat dia mengecek ini ya, mengecek tombol ini, tiba-tiba ada orang menekan tombol crash, maka dia akan keluar dari do while ini ya. Selama orang tidak menekan tombol enter, maka programnya akan berputar di sini. Nah, itu makanya di sini while key tidak sama dengan ini ya, tidak sama dengan enter. Jadi kalau key ini di keypad diambil datanya dan key ini dicek bukan sama dengan enter, maka program akan berputar-putar di sini terus. Ya, berputar-putar di sini. Kalau sudah tombol enter ditekan, maka dia akan keluar dari do while ini. Itu gunanya ya. Jadi terperangkap di sini dulu sementara, selama tidak tombol enter, selama bukan tombol enter yang ditekan. Nah, sekarang saya cek key apa yang ditekannya, maka saya akan ambil lagi ya. Ini saya tanya lagi di sini. Ctrl C, Ctrl V, ya. Saya tanya. Oke, kita masukkan buka kurung tutup kurung dulu. Nah, saya tanya ini, keypad apa yang dia tekan? Nah, kalau dia tidak menekan keypad, berarti pasti angkanya 0 ya. Maka di sini saya buat jika key-nya tidak sama dengan yang tidak boleh itu adalah jika ini yang angka selain angka ya. Ini saya tanya ya, if key tidak sama dengan 0 dan key tidak sama dengan bintang. Nah, ini artinya apa nih ya? Artinya apa? Jika orang bukan menekan tombol bintang dan tidak menekan apa-apa, jika orang tidak menekan tombol bintang dan nilai key-nya itu 0, maka akan tampil gitu ya, akan tampil. Ya, akan tampil. Maka akan tampil ya. Oh, maaf, tombol crash ini bukan tombol bintang, ini tombol crash. Saya tidak kelihatan tadi. Oke, saya ulangi lagi. Kenapa saya tulis ini ya? Kenapa saya tulis ini? Ini artinya adalah
kalau orang menekan keypad, ya, kalau orang menekan keypad, kecuali keypad tombol crash, ya, atau keypad enter, maka semua tombol akan diterima. Nah, diterimanya akan masuk sini programnya, ya, diterima. Nah, kalau tombol itu tidak sama dengan 0, ya, artinya jika tombol itu tidak sama dengan 0 dan tombol itu tidak sama dengan crash, maka akan dieksekusi di dalam program ini. Itu maksudnya yang ini, ya. Nah, maka akan dieksekusi program ini. Berarti selain angka crash dan selain tidak sama dengan 0, itu akan diambil datanya. Nah, kalau kemudian di sini kalau seandainya sama dengan ini, ya, Ctrl C. Kemudian di dalam ini saya tanya, ya, apakah yang ditekan itu tombol bintang, gitu kan, tombol bintang. Maka saya buat di sini lagi, ya, pasangan lagi. Apakah ini tombol bintang, ya? Apakah key itu apakah key itu isinya bintang, ya, atau orang menekan bintang, ya. Kalau bintang berarti semua nilai harus dinolkan. Dinolkan. Harus dinolkan. Nah, saya buat ini, ya. Coba saya kopikan dulu, Ctrl C. Ctrl V. Baik. Ini maksudnya apa, ya? Tadi katanya bahwasanya jika saya tekan tombol crash, maka semua nilai resistornya akan menjadi 0, ya, akan menjadi 0. Nah, ini bagaimana caranya, ya? Baik, kita lewatkan dulu yang ini, ya. Baik, kita lewatkan dulu yang ini. Jika yang ditekan itu, ya, nah, oke, ya, else, saya buka kurung, tutup kurung lagi, saya ulangi lagi ini, ya. Jika yang ditekan itu bukan tombol crash, ya, selain tombol crash, ya, atau tombol itu bukan angka 0 isinya, key itu bukan angka 0 isinya, atau key itu bukan dan, ya, dan ini dan, ya, dan ini dan n. Jika key ini tidak sama dengan 0 dan key ini tidak sama dengan crash, artinya orang itu menekan angka, ya, angka dan tanda bintang sudah pasti. Nah, kalau tanda bintang isinya ini, kalau angka bagaimana? Oke, kalau angka bagaimana? Nah, jadi kalau tanda bintang eksekusinya ini, kalau bukan tanda bintang eksekusinya yang di sini. Ya, oke, nanti saya jelaskan yang ini. Kita ambil dulu yang jika bukan tanda bintang yang orang tekan, ya. Nah, ini ada ini. Baik. Lihat, ya, Ctrl C, Ctrl V. Oke, lihat. Kenapa saya buat ini di sini? Ya. Sekali lagi, jika orang menekan tombol dan tombol itu bukan tanda bintang, tanda crash dan nilainya 0, maka dicek apakah dia tombol bintang atau tombol angka. Nah, kalau tombol bintang ini, kalau tombol angka eksekusinya ini. Oke. Nah, sewaktu orang menekan tombol angka 1 lah, misalkan angka 1, ya, angka 1, maka ada dig berapa nih? Dig 6 sama dengan dig 5. Dig 5 sama dengan dig 4. Oke. Ini maksudnya adalah gini, ya. Saya tadi buat ada 6 digit, ya, 6 digit. Berarti maksimum adalah 9999999, ya. Maka setiap digit yang diketikkan yang dimasukkan, ya, yang diketikkan di LCD itu akan selalu tersimpan. Simpannya di mana? Ya, ini saya buat ada digit 6, digit 5, digit 1 sampai digit 6, ya, saya buat di sini. Jadi angka-angka tersebut yang saya tekan, ya, akan selalu disimpan di variabel yang namanya digit.
digitnya saya buat 6. Kenapa? Ini ada 1 sampai 6. Karena tadi saya buat maksimum adalah nilai register itu 6 digit. Ya. Sekali lagi, kalau saya tekan angka, digit pertama akan disimpan, digit kedua akan disimpan, sampai digit terakhir ke-6 akan selalu disimpan di sebuah variabel. Ya. Sebuah variabel yang namanya digit 6 berurutan sampai digit 1 sampai digit 6. Baik. Kenapa digit 1, digit 6 sama dengan digit 5? Ya, ini kan seperti bergeser ya. Saya contohkan di sini. Ya. Saya contohkan di sini. Paint ya, paint. Saya contohkan di sini. Contohkan di sini. Nah, ini ya. Contoh ini tempat ini D1 ya. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 ya. Ini D1. Ini D1. D1 ya. Ini D2. Ini D3 variabelnya ya. Ini D4. Ini D5. Ini D6. Oke. Nah, ini variabel saya buat kotak-kotak sih. Ini kotak tempat ya. Wadah yang namanya D1. Ini wadah yang namanya 2. Ini ada wadah namanya D6. Sewaktu saya tekan tombol 1 ya, tombol 1 misalkan ya, tombol 1, maka satunya akan nongkrong di sini ya. Satunya akan nongkrong di sini. Nah, sementara yang lain kan masih 0 ya. Nah, digit 1, digit 2, digit 3, digit 4, digit 5 ya. Saya buat D ini adalah dig tadi, dig di sini. Nah, ini dig ya, dig 6, dig 5, dig 4, dig 2, dig 1 ya. Nah, ini. Dig ini semua 0. Ya. Kenapa dig ini semua 0? Nah, ini terjawab sebenarnya di sini ya. Kenapa saat ditekan angka bintang itu semua jadi 0? Karena apa? Karena semua dig tadi saya jadikan angkanya 0. Nah, ini menjawab ini sekalian ya, yang atas tadi. Jadi kalau clear itu sebenarnya dig ini semua variabelnya saya jadikan 0. Nah, ini angkanya semua 0 ini ya, 0. Ini ya, nah 0 semua. Kalau seandainya saya tekan clear 0 semua kan. Kemudian saya tekan angka 1. Baik, ini saya hapus. Saya tekan angka 1, maka satunya akan masuk di sini. Ya. Lalu kalau saya tekan angka 2, maka apa? Yang 1 akan bergeser ke sini, saya simpan ya. Saya simpan. Nah, pindah sini. Yang ini juga ikut ya. Ulangi ya, ulangi. Sewaktu tadi di clear ya, semua 0 ya, semua 0. Semua menjadi 0. Oke. Jika saya tekan 1 ya. Saya tekan angka 1 misalkan pertama kali di keypad, maka 1 akan bukan 1 akan tampil di sini, tunggu dulu. Ini harus digeser ya, harus digeser. Maka ini harus digeser ke sini. Nah, sewaktu saya tekan angka 1, maka isi dari D5 harus dipindahkan D6. D6 ini dibuang saja ya. Kemudian ini saya selamatkan di sini. Ya, selamatkan di sini. Kemudian ini diselamatkan di sini. Kemudian ini diselamatkan di sini. Kemudian ini diselamatkan di sini. Akhirnya 1 yang saya tekan tadi masuk di sini. Nah, gitu ya. Ini cara menyelamatkan data-data yang tampil di LCD. Kemudian saya masukkan misalkan angka 2, saya tekan tombol angka 2 di keypad. Maka ini digeser lagi ke sini, ya. Digeser lagi. Setiap kita menekan, maka ini digeser terus ke sini. Geser ke sini, ya. Geser lagi ke sini. Ini diselamatkan lagi ke sini. Ini diselamatkan lagi ke sini. Nah, yang 1 tadi akan diselamatkan ke sini, maka ini yang jadi 1. Ya, ini jadi angka 1. Yang 2 masuk barusan akan muncul di sini 2. Nah, gitu ya. Yang 2. Oke, sekarang kalau saya tekan angka 3, maka kerjanya sama lagi. Ini selamatkan lagi ke sini. Ya, karena ini masih 0 ya. Karena ini masih 0, oke 0. Ini selamatkan lagi ke sini. Ini selamatkan lagi ke sini. 1 ini selamatkan ke sini. Akhirnya satunya di sini. Akhirnya satunya di sini.
Dan ini disamakan lagi ke sini. Akhirnya 2-nya di sini. Nah, yang 3 tadi silakan masuk di sini. Nah, itu cara kerjanya ya. Jadi ini dipindah-pindah. Sehingga saya buat tadi D5 sama D6 sama dengan D5, D5 sama dengan D4, D4 sama dengan ini, D ini. Nah, ya. Maka kita lihat kembali di sini. Inilah alasan tadi ya. Alasan tadi untuk menggeser tadi agar semua angka terselamatkan. Nah, yang digit 1 ya. Ini adalah data dari key yang ada di sini tadi ya. Key ini yang tertangkap oleh apa tadi? Oleh keypad tadi ya. Oleh keypad tertangkap misalkan angka 2, maka diselamatkan dulu digit-digit sebelumnya, baru kemudian digit pertama tadi. Nah, digit pertama tadi ya. Baru digit pertama tadi boleh dimasuki nilai dari K. Ya, sementara yang lain sudah diselamatkan. Baru digit 1 yang boleh dimasukkan angka baru. Nah, ini dia ya. Makanya digit 1 itu sama dengan K ya, dikurang 0,3. Dikurang dengan 0x30. Ini kenapa 0x30? Oke. K ini kan sebenarnya kenapa dikurang 0x30? Baik, kita buat di sini ya. K ini adalah simbolnya kan adalah simbol apa? Simbol ASCII ya. ASCII. Ini dia nih ASCII. Karena di keypad tadi kita buatnya adalah petik 1, petik 2, petik 3, dalam tanda petik 3, 4 ini bukan angka ya, tapi ini adalah kode ASCII. Kode ASCII 1 itu adalah 31. Ya, 31. Kode ASCII adalah 31. Sementara yang kita ambil itu bukan kode ASCII-nya di digit 1 nih. Dig 5 sampai dig 6 ini kita tidak menyimpan kode ASCII, tapi angka sebenarnya dari angka 1 ya. Coba lihat. Ini itu angka sebenarnya adalah 31 heksa. Ini ya. Kalau ini maaf, 31 itu ya 31. Kalau ini itu asli ya, tidak ada tanda petik. Ini berarti benar-benar 1 heksa ini. Nah, bagaimana caranya ini ya diubah menjadi angka ini, angka yang bukan kode ASCII-nya? Maka kita kurangi dengan 30 ya, karena kode ASCII dari 1 itu adalah 31. Kalau saya kurangi dengan 30 ya, maka hasilnya adalah 1. Nah, itu ya. Nah, inilah yang jadikan disimpan di dig ini, di D1, di dig 1. Kalau saya tekan 2, kode ASCII-nya berapa? 3, 2 heksa. Kemudian saya kurangi dengan 30 heksa. Akhirnya adalah 2. 2 ini saya masukkan ke dig 1. Nah, itu alasannya ya. Ini sebenarnya adalah mengubah kode ASCII menjadi kode angka yang sebenarnya. Ya, dikurangi 0x30. Oke, ini sudah terjawab ini ya. Ini terjawab. Sekarang kita deklarasikan dulu dig ini ya. Dig ini adalah variabel, maka jangan sampai lupa deklarasinya di atas. Deklarasinya adalah menggunakan ini ya, maaf tadi kemana tadi. Oke, dig ini karena kita kita jadikan dia variabel, maka dig ini Ctrl C ya, kita simpan di sini ya. Kita deklarasikan dig ini semuanya dalam bentuk byte ya, byte. Dig 1, dig 4 dan sampai dig 6. Ini semua dalam bentuk byte. Karena apa? Dig ini paling tinggi angkanya berapa? 9 ya kan? Ya kan? Ya, makanya dalam tipe datanya byte saja. Karena kan kita masukkan satu-satu dig itu paling tinggi ya 9 ya, paling rendah 0 ya kan? Ya, karena angka paling tinggi itu di dig ini adalah 9, paling rendah itu pasti 0. Makanya ngapain kita berikan tipe data, kenapa harus kita berikan tipe data dig ini adalah byte. Oke ya. Berikutnya adalah kita lihat setelah kita clear ya, bukan setelah kita clear ya, setelah kita setelah kita ambil, maka sekarang saya tampilkan ya, saya tampilkan angkanya. Saya simpan, ini yang pentingnya, yang paling penting tuh ini sebenarnya. Ini yang paling penting ini sebenarnya. Bagaimana menjadikan dia menjadi satu sebuah variabel. Kalau tadi ada berapa digitnya? Ada 6 digit disimpan di digit 6, digit
digit 1, digit 1 sampai digit 6. Bagaimana cara menjadikan dia satu variabel ya? Coba kita bayangkan 6 digit dijadikan jadi satu variabel itu bagaimana? Nah, kita kembali ke matematika yang gampang ini ya. Sepertinya ini ya, contohnya seperti ini. New, kita hapus dulu ini. Nah, ini ya. Tadi kan ada berapa digit? Misalkan saja saya masukkan angka 1, 2, 3. Di digit berapa tadi? Digit 1 yang tersimpan di digit 1 misalkan ya. Digit 2, digit 3 misalkan. Nah, ini di masing-masing apa nih? Di masing-masing variabel yang namanya dig 1, dig 2 dan dig 3. Ini terpisah-pisah. Bagaimana menjadikan dia satu? Maka gampang saja ya. Ini kan ratusan ini. Satu ini 1 ratusan, berarti D3. Nah, ini misalkan saya buat di sini X ya. X itu sama dengan apa? Dig 3 dikali berapa? Ini kan ratusan dikali 100. Ditambah berapa? Digit 2 ini adalah puluhan ya. Berarti dig 2 dikali 10. Ya kan? Dig 3 satuan, ngapain dikali-kali lagi? Cukup aja dikali 1 sebenarnya, dikali 1. Ya jadi berarti dig 1 aja. Nah, udah jadi dia. Satu variabel. 3 variabel menjadi satu variabel yang namanya X dengan cara mengalihkan dengan faktor pengalinya di mana posisinya ya, di dalam sebuah angka ya, baik itu satuan, puluhan atau ratusan atau ribuan. Nah, kalau saya buat sampai digit 6, digitnya 6 ya, berarti paling tinggi dig 6 itu dikali dengan 100.000 seperti ini ya. Nah, ini dia nih, dig 6 dikali 100.000 ditambah dig 5 kali 10.000 ditambah dig 4 dikali 1000 dan seterusnya. Dan terakhir adalah dig 1 ya. Kalau Anda ingin cuma 3 digit, silakan saja Anda paling tinggi ya kali 100 ya. Nah, di sini saya simpan hasil dari 10 perkalian yang ada di dalam dig ini, saya simpan di namanya R1 tadi ya. Nah, inilah R1 tadi. R1 yang di sini tadi. Sehingga R1 tadi awalnya 0, tadi kita buat R1 sama dengan 0. Sekarang sudah memiliki angka baru ya. Angka baru hasil dari penggabungan seluruh dig-dig ya. Dig-dig yang ada di sini yang kita simpan dari apa yang tampil di LCD. Jadilah dia menjadi satu angka variabel. Nah, variabel ini apa tipe datanya? Tipe datanya adalah ya sebanyak ini tadi ya. Paling tinggi tadi berapa? 999.000 ya. 999. 1 juta dikurang 1. Makanya saya buat di sini ya, kemungkinan besar nanti 99999 ya. Maka R1 ini tadi dikasih nama variabelnya adalah unsigned long. Ini ya. Karena pakai integer itu tidak muat. Tidak mencukupi. Oke, ini intinya tadi. Ini inti sebenarnya ini. Yang paling penting harus Anda ketahui bagaimana mengambil data dari LCD yang diketikkan lewat keypad itu bisa menjadi satu variabel. Ini rumusnya ya. Simpel-simpel saja. Kemudian kenapa saya buat unsigned long di sini? Ya, di digit 6. Ini adalah namanya adalah casting ya. Casting. Nah, karena digit 6 ini, dig 6 ini merupakan karena tipe data dig 6 tadi byte ya. Dig 6 ini adalah tipenya byte, sedangkan R1 ini adalah tipe datanya beda, long ya. Maka ini ada sebuah kata kunci ya. Kata kunci atau casting lah, memaksa dig ini menjadi long juga, menyamakan dengan yang dimiliki oleh R1 ini. Nah, ini juga termasuk ini ya. Memaksa dig 5 ini awalnya tadi dia tipe datanya byte menjadi long. Nah, ini juga bisa ini ya. Sebenarnya dikasih juga bisa nih. Unsigned long di sebelah tiap-tiap variabel ini diberi casting yang namanya ini ya, agar menyamakan dengan tipe data R1 ini ya. Nah, ini kenapa hanya 2 ini saya pakai sementara yang ini tidak. Nah, ini saya coba ya. Sebelumnya saya coba apakah ini dipakai tidak pakai bisa. Oh, ternyata ini tidak pakai juga bisa.
Nah, kalau yang ini harus dipakai ini, yang 2 digit yang dig 6 sama dig 5 ini harus dipakai. Kalau dipakai semua ya tidak apa-apa, silakan saja. Nah ya, yang pasti 2 ini wajib dipakai, yang lain tidak pakai. Unsigned long juga tidak apa-apa ya. Nah, kalau Anda misalkan hanya bermain di 3 digit, berarti yang dig 1, dig 2 dan 3 saja. Dig 4, dig 5 semuanya silakan Anda buang ya. Itu pintar-pintar Anda. Nah, ini saya contohkan saja dignya misalkan panjang, digitnya misalkan panjang ya. Setelah R1 jadi sebuah variabel, apa yang sudah diketikkan di LCD sudah jadi satu variabel yang nama R1, maka saya tampilkan aja di ini. Di LCD-nya lagi saya tampilkan aja ya. Saya tampilkan saja. Nah, saya tampilkan ya gampang ya, tinggal R1 saya ubah ya ke dalam bentuk karakter ASCII-nya lagi ya. R1 tadi kan sudah dalam bentuk angka, satu buah angka. Saya pisahkan lagi pakai sprintf ini ya, disimpan di buff. Ya, buff tadi yang array tadi. Nah, ini adalah formatnya %6lu ya. Berarti maksudnya 6 digit long unsigned. Ini artinya ya. Saya ingin tampilkan di LCD itu 6 digit angka ya. Tipe data dari R1-nya ini adalah long, maka saya buat sini LU, long unsigned. Jadi LU ini adalah sebenarnya alasan kenapa dibuat, karena R1 ini adalah tipe datanya long unsigned long ya. 6 digit, 6 artinya apa? Saya ingin tampilkan angkanya 6 digit paling tinggi di LCD ya. Kemudian saya tampilkan di posisi 4,0 ya. Kemudian baru ditampilkan. Saya posisikan di 4,0 ya, di sebelah apa tadi? Di sebelah R1 ya. Di sebelah tulisan R1. Kemudian saya tampilkan, saya print ya, isi dari buff tadi yang sudah dikonversi ke dalam ASCII tadi di print. Nah, kita lihat sekarang di sini ya. Kita lihat tadi, sekali lagi kita lihat. Oke ya. Saya tekan misalkan ini, tekan ini. Nah, ini masih 0 ya. 0 ini sebenarnya berapa nih? 6 digit di sini. 1 2 3 4 5 6 ya. Karena pakai sprint tadi, kenapa tidak tampil di sini ya? Karena 0 itu ada spasi di depannya ya. Makanya tidak mungkin 000 semua. Jadi sprint itu sudah merapikan sebenarnya. Menggunakan sprintf itu sudah dirapikan sama dia. Ya, kalau misalkan 0 semua isinya, maka yang lain diisi spasi, satu angka saja di sini. Sekarang saya buat 1 2 3 ya, 1 2 3. Kenapa tidak 0000123 ya? Karena sprintf tadi kalau angka 0 di depan itu diganti dengan spasi oleh dia ya. Ya. Diganti spasi oleh dia. Sedangkan angkanya ada di rata kanan ini ya, rata kanan. Jadi seolah-olah seperti kalkulator ini. Dengan pakai sprint itu maka dia seolah-olah seperti kalkulator ya. Di depannya spasi, tidak ada 0 ya. Dan dia rata kanan. Ya, yang ini pasti 6 digit ya. 1 2 3 4 5 6. Kenapa saya tampilkan di 4,0? Ya karena apa? Karena di sini tidak mungkin saya tampilkan di sini ya. 4,0 itu dia mengetik sprint itu mulai dari sini. 1 2 3 4 5 6. 4,0 1 2 3 4 di sini ya, 4. 0 1 2 3 4. Ini 3-nya spasi, 4-nya di sini. Saya mulai nulis di sini. 1 2 3 4 5 6 di sini ya. Saya mulai dari sini. Jadi yang diprintkan di LCD itu sebenarnya adalah dari sini dulu. Spasi baru angka ya. Kalau saya masukkan 5, sebenarnya di sini ada spasi 1 2 3 4 5 gitu ya. Jadi dia mulai itu mengetik dari sini, bukan dari sini ngetiknya. Dia mulai ngetik dari sini ya. Itu kegunaan dari sprintf tadi. Nah, ini sebenarnya sudah ini ya, bagi yang menggunakan keypad ini saya rasa sudah cukup ini untuk menjadikan membuat Anda bisa menyimpan data yang tampil di LCD menjadi sebuah variabel yang nanti Anda bisa olah-olah datanya ya di program di baris yang lain, di program yang lain. Karena sudah jadi ini. Ya, itu caranya. Selanjutnya ini saya untuk digit kedua lagi ya. Ini digit 1 sudah selesai sebenarnya nih. Digit 1 sudah selesai. Tidak perlu kalau digit keduanya tinggal tambahan saja sebenarnya. Ini copy paste saja sebenarnya ke bawah. Di copy paste saja. Nah, ini ya. Nah, ini dia. Oke, kenapa saya buat sini while ini ya? Jadi setelah orang memasukkan R1 ya. Setelah orang memasukkan R1 tadi, kita ulangi lagi di sini. Ya kan? Oke, tadi kita ulangi lagi ya. Misalkan ini tadi kan
Ini kita tekan enter, maka ini ada 0. Kita masukkan 1, 2, 3. Nah, ini program yang kita buat tadi sudah sampai sini. Baru sampai sini. Kemudian kalau orang menekan enter, maka dia keluar ya ke tulisan R2. Oke, gimana caranya? Nah, ini dia ya. Kalau orang menekan enter, nah ini dia nih. Selama while ya, while tadi, while orang tidak menekan enter, maka dia akan berputar-putar di sini. Kalau orang sudah menekan enter, berarti nilai R1 sudah selesai. Maka dia akan keluar di sini. Dia keluar di sini, maka akan tampil tulisan lagi yang namanya R2. Ya, nah, saya ambil di sini tadi. Nah, ini dia ya. Oke, ini dia nih. Ya, saya copy, Ctrl C. Nah, di bawah while satunya ada. Oke, di sini saya buat. Ini ada tulisan R2 ya. Sehingga ketika ini, jika orang menekan enter saat kita memasukkan data R1 tadi, maka keluar dari loop ini dia do while tadi keluar dia menuju sini, maka akan tampil lagi tulisan R2 ya, dan akan dimunculkan nilai R2 pertama kali. Karena R2 ini tadi angkanya 0, maka muncullah angka 0 di sebelah kata-kata R2. Oke, kita buktikan di sini tadi ya. Saya enter dulu di sini. Kita buktikan di sini ya. Nah. Oh maaf, saya letakkan angka R2-nya di sini ya, di baris bawah. Ini dia nih, ini baris bawah ya. Tulisan R2-nya saya letakkan di baris bawah, kolom 0 ya. Tadi R1 sudah selesai, letaknya di kolom 0 tapi baris pertama. Sekarang tulisan R2 saya letakkan di bawah dari R1 tadi, alias di baris bawah kolom 0. Kemudian angkanya itu saya letakkan di sebelah tanda titik 2 ya, sebelah spasi dari titik 2. Jadi 4,1 ya. 4,1 baris ke bawah. Kita lihat yang di sini tadi di Proteus, untuk baris bawahnya seperti apa ya. Enter ya, masukkan baris 1 tadi ya, sudah kita masukkan tadi, programnya sudah saya buat sampai di sini. Ya, ini kita yang buat program sampai sini tadi ya, buat programnya. Nah, ini kalau kita tekan enter tadi saya buat akan muncul di sini ya. Tekan enter, maka R2 samping muncul 0. Nah, sampai sini program kita sekarang. Baru sampai sini kita buat programnya. Nah, tekan enter, tampil ini. Ini dia tadi. Ini dia tadi ya. Tekan enter, tampil ini. Ada angka 0 di sebelah R2. Ini dia nih angka 0 di sebelah R2 dengan menggunakan sprintf R2. Kenapa R2 0? Ya R2 awalnya tadi belum diisi, masih nilai yang di atas kita deklarasikan di sini angka 0. Ya. Nah, ini dia nih. Nih, ini dia ya, maaf. Nah, ini tadi ya. Kita deklarasikan tadi R2-nya adalah mana tadi? Mana? Kok hilang? R2-nya 0. Oh maaf, R2-nya belum 0 ya. R1, R2 ya. Ini kita harus kasih dulu Ctrl C. Nah maaf ya, Ctrl V. Di sini ada R2. Nah R2 ya, R2. Nah ini kita deklarasikan dulu R2 ya, R2. R2 awalnya 0 karena barusan orang tekan enter, R2 nya ditampilkan tapi masih 0 isinya ya. Maka dari itu tampil di samping tadi adalah 0 angkanya. Kemudian dengan cara yang sama, ini sebenarnya ada do while lagi ya, do while lagi saya buat di sini. Nah, saya buat lagi do while. Sama saja ya. Buat lagi do while lagi di sini, do buka kurung ya. Bawahnya ada while lagi. While-nya sama dengan ini. Nah, Ctrl C sama ya. Ctrl V. Isinya apa? Isinya sama lagi ya. Cari lagi ini. Nah, jika ini saya copy lagi, sebenarnya isinya sama nih. Oke, Ctrl C, saya copy lagi sini ya. Tanya lagi di sini. Nah, ini khusus untuk R2 ya. Tanya lagi. Apakah ini ditekan ya, tombol apa namanya? Maaf, ini ya. Apakah yang ditekan itu selain dari
selain dari enter atau selain dari 0, maka tolong dieksekusi ya. Tapi ditanya lagi ya, apakah kayak yang ditekan itu Ctrl C, apakah yang ditekan itu bintang gitu ya. Nah, kalau bintang berarti harus di-clearkan. Nah, enter, saya tekan lagi ya. Saya ambil ini ya. Kalau orang tekan enter berarti digit-digit tadi dinolkan lagi. Ini khusus untuk R2 ya. Nah, Ctrl V. Oke. Ya, oke. Sekarang else lagi. Kalau ternyata yang ditekan itu bukan bintang ya, tapi angka. Nah, berarti masuknya ke sini. Ya, sama saja ini saya copy lagi nih. Nih ya, saya copy lagi nih. Sama saja isinya. Ctrl C. Nah, tik Ctrl V. Ya, ini isinya. Sama saja kan? Kemudian tampilkan. Nah, tampilkan ya. Kita tampilkan. Tampilkan berarti di sini, di bawah sini. Kita ambil lagi di sini untuk yang digit kedua ya. R2 ini dia ya. Nah, ini dia. Saya Ctrl C. Ya, R2 di sini. Nah, ini khusus R2 ya. Di sini ada R2. Sama saja ininya 6LU juga buff, tapi posisinya yang berbeda ya, 41. Kalau tadi apa? Yang R1 40 ya, karena baris atas. Yang ini baris bawah, tapi sama-sama di kolom yang sama di 4. Kemudian tampil. Ya, itu saja ya. Untuk digit kedua. Bagaimana dengan digit ketiga? Digit ketiga di copy lagi ya. Copy lagi. Oke, kita lihat digit ketiga. Digit ketiga sama ya, di copy lagi ini. Copy lagi ini, tapi letaknya di mana? Untuk digit ketiga tadi saya letakkan di mana? Untuk digit ketiga untuk resistor 3 itu saya letakkan di mana tadi? Di atas ya. Oke, coba lihat di sini. Tadi di sini tadi. Oke. Program kita tadi sudah sampai sini ya. Maaf, sebentar. Ini enter. Ini program kita sudah selesai di sini, enter. Oke, nah ini program kita sampai sini sebenarnya. Kalau saya tekan enter, ini program kita sampai sini sebenarnya, ya. Nih, ini dia. Ya. Nih. Kalau saya tekan enter, maka keluar dia ya, keluar. Sekarang itu yang dilakukan di display tadi itu sampai sini. Nah ini ya, ini dia, nih, sampai di sini nih, baru sampai sini ya. Nah, kalau saya tekan enter, di bawahnya berarti ya, di bawahnya apa yang dilakukan? Gitu kan? Maka yang dilakukan kalau saya tekan enter, ternyata ada tulisan R3 tampil angkanya di sini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Berarti ya tinggal ini tadi saya jelaskan ya. Ini saya copy ya. Ctrl C. Saya pastekan. Nah, ini ya. Nah, ya, kalau orang menekan crash ya atau enter, maka saya kembalikan kursornya itu 0,0 di atas lagi, baris atas. Kemudian saya tampilkan tulisan R3-nya di atas ya, menimpa tulisan R1 tadi ya. Kemudian saya tampilkan lagi variabel yang namanya R3 ya. Kemudian di sampingnya ada tulisan angka 0. Kenapa angka 0? Karena R3 ini awalnya diisi 0. Nah, R3 ini deklarasikan lagi di atas. Ya, R3 dideklarasikan di atas. Ini saya copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini saya buat R3. Nah, itu maksudnya ya. Oke, berarti R3 sudah tampil. Apalagi selanjutnya? Ya udah, berarti ngecek keypad lagi ya, ngecek keypad lagi. Kita cek keypad lagi, ini dia. Selesai keypadnya, do while lagi. Kita buat lagi do while yang ketiga. Do, enter, buka kurung ya. While-nya apa? Sama while-nya ya. While-nya juga nanya apakah tombol enter sudah ditekan. Kalau nggak ditekan enternya, ya sudah berputar-putar sini.
Apa yang terjadi di sini? Sama saja lagi ya, cek lagi, key lagi ambil. Nah, Ctrl C sama seperti yang di atas tadi. Ctrl V. Kemudian cek apakah yang ditekan itu tombol angka ya. Selain apakah yang ditekan itu selain bintang ya, selain crash ya. Selain crash atau selain nilai key-nya 0 ya. Jadi dua kemungkinan semuanya. Key-nya tidak sama dengan 0 ya. Berarti ada dua. Atau jadi yang boleh masuk itu adalah tombol angka dan tombol bintang ya, yang boleh masuk. Pengecualiannya di sini dibuat ya. Ini pengecualiannya di sini. Yang boleh eksekusi di tengah ini, dalam sini programnya hanya jika orang menekan tombol angka dan tombol bintang. Selain itu tidak boleh, tidak akan masuk ke sini. Makanya di filter di sini ya. Nah, kemudian tanya lagi, kalau memang bukan tombol crash yang ditekan, apa tombolnya? Maka ditanya sini. Oh, kalau bukan tanda crash berarti tanda apa ya? Oh, apakah tanda bintang? Oh iya, kalau tanda bintang berarti tolong di clear. Nah, ini saya copy lagi nih. Tolong di clear isi lagi dari dig tadi ya. Digit tadi, Ctrl C, Ctrl V ya. Nah, kalau bukan tanda bintang, oh pasti tanda pagar ya, maka else di sini. Pasti tanda pagar. Pastilah angka. Nah, kalau angka ini khusus berarti harus digeser-geser dulu ya. Harus dilakukan penggeseran variabel ya, karena akan kita jadikan satu angkanya. Dari 6 variabel menjadi satu angka. Oke, setelah digeser, disimpan, diselamatkan semua angka-angka yang kita tekan ya di keypad, maka baru kita satukan dengan menggunakan rumus ya. Ini dia ya. Nah, rumusnya adalah khusus untuk R3 ini, khusus untuk R3. R3 rumusnya sama saja tadi ya. Oh, maaf. Oke. Sini ya. Nah. Ya, nih. R3 rumusnya sama aja, digit ke 6 dikali 100.000 digit ini ya, rumusnya sama saja. Tapi khusus untuk R3, disimpanlah di R3. Akhirnya apa? Akhirnya sudah terkumpul, R1 ada, R2 ada, R3 ada ya. Padahal yang kita masukkan di keypad tadi angkanya banyak sekali ya, berapa digit tadi ya? 6 digit ya, terserah mau 2 digit mau 3 digit terserah. Yang pasti dia menyimpan. Kemudian baru kita sudah R3 lengkap, maka kalau orang menekan crash lagi ya. Maaf, ini salah ini sepertinya. Saya salah letak ini, bukan di sini. Ctrl X ya. Bukan di situ ya. Tapi di sini. Nah, pantesan kok lari dia ya. Ya. Nah, ini dia ya. Nah, itu. Jadi R3 sudah dikumpulkan. Dari digit 1 sampai digit 6 sudah dikumpulkan jadi R3. R1 sudah dikumpulkan juga ya. Oh, ini sepertinya ada yang salah lagi nih. Ini else, maaf. Digit 6 tutup while. Oh, alah, ini salah ya, ini bukan di sini. Ctrl X salah ambil ini ya. Di sini dia. Nah. Oke. Ya. Oke, ini tadi ya. Nah, yang terakhir adalah kalau orang menekan menekan jika setelah kita masukkan R3 tadi sudah lengkap, dan jika orang menekan tombol bintang tombol pagar, maka dia harus menghitung lagi ya kan? Harus menghitung. Nah, menghitung final. Hitungannya adalah pakai ini ya. Final. Hitung nilai totalnya. Nah, seperti ini ya. Oke. Totalnya adalah R total, itu rumusnya silakan cari sendiri, 3R paralel. Ini saya jadikan langsung aja ya.
R total itu rumusnya adalah sekian 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 ya. Kenapa saya buat float di depan R1, R2, R3? Itu karena R total ini adalah tipe datanya float. Nah, ya, karena ini rumus dari R total itu ini dia ya. Sebentar. Kita buat sini ya. Mana ya enaknya? R total dari 3 resistor paralel itu adalah sama dengan ini ya, sama dengan R1 kali R2 kali R3 dibagi R1 kali R2 kali R3 ditambah R berapa lagi? R2 kali R1 kali R3 ya, ditambah R1 kali R2. Nah, ini rumusnya. Ini sebenarnya rumus R total tuh ini kalau untuk 3 resistor. Oke. Ya, maaf ya tulisannya jelek. Nah, ini resistor. Nah, saya jadikan ke dalam bahasa programnya jadinya jadi ini ya. Nah, ini bingung kalau bacanya ini. Nah, di setiap R itu ada apa? Ada float kata-katanya sini. Kenapa float? Ini adalah tadi yang seperti di casting tadi ya. Karena R tot di sini ya, itu kan dalam bentuk float. Maka yang lain ikut-ikutan harus dipaksa menjadi float semua. Padahal R ini tadi apa bentuknya? Unsigned long ya kan, unsigned long. Karena R tot ini float, maka dipaksakan dulu sementara jadikan float. Maka di sini di setiap R itu saya kasih float. Nah, R total ini harus dikasihkan di atas ya. Tipe datanya float. Oke, saya copy aja sini dari yang sudah pernah saya buat ya. Ini ya, R totnya float. Nah, ini dia. Ctrl C. Saya letakkan di sini, Ctrl V bersama teman-temannya ya di sini ya. Bersama teman-temannya. Nah, di sini misalkan. Ya sudah, ini selesai ya. Setelah setelah dicari R3-nya dapat, R totalnya dapat, maka LCD-nya saya clearkan semua gitu ya. Kosong. Kemudian saya tampilkan tulisan R tot. Nah, kemudian saya R tot-nya ini saya rubah ke dalam bentuk string ya, dengan cara menggunakan D2strf. Pakai sprintf juga bisa sebenarnya ya. Pakai sprintf juga sama bisa. Di sini saya pakai yang versi lain, D2 string F, D2 strf 8,1 ya. Buff itu tempat menyimpan tadi, yang buff tadi ya. Kemudian saya letakkan di kolom 7 ya, baris atas. Kemudian di print lah isi buffnya. Nah, ini ya. D2 string F ini digunakan untuk apa? Mengubah nilai R tot ini menjadi bentuk ASCII-nya sebanyak 8 buah digit, tapi satu angka di belakang koma. Itu maksudnya ya. Itu ada angka satu ini, satu angka di belakang koma, panjangnya 8 digit termasuk angka koma, termasuk koma ya. Kemudian pindahkan ke buff, maka LCD akan menampilkan buff tersebut di LCD pada kolom 7 baris atas. Ya, itu saja sebenarnya. Nah, ini sudah hasilnya sudah selesai ya. Untuk satu kali jalan ini sebenarnya, untuk satu kali jalan. Nah, kita lihat ya. Nah, misalkan ulangi lagi, enter, masukkan resistor 1, 2, 3, dimasukkan resistor 2, misalkan 7, 8, masukkan resistor 3, 5, 4 ya. Ada 3, kemudian terakhir kalau tekan enter maka tampillah di sini ya, berarti 13,4 ohm hasilnya. Demikian saya rasa untuk membuat program ini ya. Yang penting adalah bagaimana Anda memahami apa yang saya ketikkan di dalam coding ini ya. Apa maksud-maksudnya ini? Ya. Mengambil data dari LCD menjadikan angka tersebut dalam satu variabel, itu yang terpenting di sini ya. Seperti di sini ya, R3, R1 dan R ini. Dan R1 dan R2 ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.